Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami senantiasa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang Tuhan berikan. Kami telah beraktivitas Tuhan, tetapi pada saat ini kami memberi diri untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Kami memohon agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, terlebih menjadikan kami kuat untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Di bawah perikop tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi benar-benar mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita mau bahas tentang perkataan Paulus ya, tentang persembahan berhala.
Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dari judul perikop saja kira-kira kita sudah tahu kesana di pembahasan mau ngomong apa. So pasti kita mau ngomong tentang berhala pertama, lalu pemberian persembahan bagi berhala itu. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa dari umat Israel dari awalnya kita selalu diberikan penekanan bahwa Allah itu adalah satu. Allah itu adalah Allah pencipta kita. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha esa, Dia yang bisa melakukan segala sesuatu terhadap ciptaannya, tapi Dia selalu memberikannya dengan kasih. Tetapi hari ini kita bukan hanya mau memberikan penekanan itu, tetapi juga memberikan penekanan yang baru, yakni tentang pemberian persembahan bagi berhala. Mama, saudara yang dikasihi Tuhan, pernah tidak kita memberikan persembahan bagi berhala? Atau pernah tidak kita masih menyembah berhala? Perlu diketahui berhala adalah satu benda atau satu wujud di mana kotong menuhankannya, yang kotong buat dan kotong tuhankan untuk memenuhi kotong punya keinginan pribadi, untuk memenuhi kotong keegoisan sebagai umat manusia yang selalu menginginkan banyak hal. Lalu kotong memberikan persembahan kepadanya sebagai bentuk syukur karena apa yang kotong minta daripadanya diberikan. Kotong anggap bahwa itu diberikan oleh berhala-berhala yang kotong ciptakan. Itu penekanannya, peringatan bagi kotong untuk mengetahui bahwa berhala itu seperti apa. Lalu kembali kepada pertanyaannya, pernah kotong menyembah berhala? Atau memberikan persembahan bagi berhala? Di sini Paulus menggambarkan penyembahan itu kepada patung-patung, lalu kotong memberikannya hewan-hewan. Hewan-hewan sembelihan, hewan-hewan yang dikhususkan, kotong dianggap memberikan penyembahan berhala. Karena patung-patung itu dibuat oleh kita dan untuk kita. Jadi itu merupakan ciptaan kita yang kotong angan-angankan dapat memberikan kotong segala sesuatu yang kotong inginkan. Jadi pernahkah kita menyembah berhala? Secara jujur saya akan menyampaikan bahwa saya menyembah berhala. Berhala seperti apa? Handphone. Handphone ini adalah salah satu bentuk penyembahan berhala, Bapak Mama. Dia akan menghabiskan banyak waktu, walaupun memang banyak pekerjaan yang saya habiskan untuk sambil bekerja melalui handphone, melalui laptop, melalui komputer, berbagai jenis elektronik saya habiskan pekerjaan di situ. Tetapi lebih banyak waktu luang yang saya habiskan untuk melihat TikTok, melihat Reels Instagram, mengupload story, mengedit video, dan sebagainya. Tentu ini salah satu bentuk penyembahan ya, Bapak Mama. Karena saya mengingat waktu itu Mama Pendeta Diana pernah bilang begini, bangun tidur kau langsung lihat HP. Entah kepentingan apa yang terlalu penting di HP, melebihi di mana kau mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena kau bangun pagi. Nah, Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah bagi saya. Tetapi saya mau mengingatkan jangan sampai alat yang kotong ciptakan untuk menolong kita bukan lagi untuk menolong kita, tapi menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Memang benar di dalam HP ada Alkitab, memang benar di dalam HP kotong bisa dengar suara marturia, kotong bisa buka YouTube untuk dengar suara marturia. Tetapi jangan sampai hal-hal seperti ini menjauhkan kita daripada Tuhan. Apalagi memecah belahkan hubungan kita dengan saudara bersaudara. Ada seorang seorang teolog, dia menulis skripsi tentang bagaimana mengkomunikasikan persidangan gereja, tetapi mengkomunikasikannya melalui WhatsApp. Ini sesuatu yang cukup menarik, tetapi sebenarnya menghancurkan hubungan persaudaraan. Jadi dia bukan datang untuk menghadiri persidangan, tetapi menyampaikan pendapat dan bertikai di dalam WhatsApp.
yang sebenarnya semua orang ada di dalamnya, tanpa memperhatikan semua orang ada di dalamnya. Jadi sebenarnya alat komunikasi untuk mendekatkan kita semakin menjauhkan kita yang ada di dekat. Ini sesuatu yang salah, Bapak Mama. Jika Paulus menggambarkan penyembahan berhala dengan memberikan persembahan, hewan-hewan, atau yang digambarkan di sini adalah hewan yang berdaging atau daging-daging. Hari ini saya mau bilang, persembahan berhala yang kita berikan itu adalah waktu. Waktu yang Tuhan kasih, lalu kita persembahkan untuk berhala-berhala yang ada kita ciptakan. Jadi bukan menggunakan handphone untuk dengar khotbah, bukan pakai handphone untuk baca firman, tetapi menghabiskan waktu dengan menonton TikTok, membuka Facebook, membuka Instagram, menonton Reels Instagram, dan sebagainya. Soalnya salah Bapak Mama. Tapi kalau kita bisa membagi waktu dengan baik dan menyadari bahwa kita harusnya lebih semakin hari memperdalami ketemu iman dengan membaca firman Tuhan, saya rasa HP itu sangat menolong. Jangan sampai persembahan waktu yang sebenarnya untuk Tuhan menjauhkan ketemu diri daripada Tuhan. Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebuah contoh kecil, tetapi saya berharap dalam kehidupan saya sendiri yang sebagai contoh di sini tidak lagi melakukannya dan tetap berfokus pada tujuan awal bahwa segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk menolong manusia. Tapi jangan pernah membangun patung sebagai anggapan untuk menolong manusia. Itu sesuatu yang salah. Itu sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Jadi mulai hari ini jangan melakukan hal-hal seperti itu. Ingat, tanam di dalam diri, dan mari kita sama-sama melakukan untuk jadi berkat dimanapun kita semua berada. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menutup perenungan dengan satu hati di dalam doa. Tetapi saya ingin menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak-Bapak Saudara semua. Sampai jumpa kembali. Selamat menjadi berkat. Bless you.